Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama kita mengucap syukur alhamdulillah atas rahmat Allah kita dapat bertemu kembali di channel Wanita Bahagia. Semoga sahabatku sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sahabatku seiman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, cobaan Nabi Ibrahim menurun ke Nabi Ishak, susah punya anak. Cobaan Nabi Ishak alaihi salam amatlah mirip dengan ayahandanya Nabi Ibrahim alaihi salam dalam hal keturunan. Nabi Ibrahim dikaruniai putra dari istrinya Siti Sarah pada saat usianya hampir 100 tahun. Ishak lahir ketika ayah bundanya sudah renta. Rupanya cobaannya sama juga menimpa Nabi Ishak alaihi salam. Nabi Ibrahim memang dikaruniai Nabi Ismail dari istri keduanya Siti Hajar. Namun itu pun didapatkan setelah penantian yang panjang. Usia Nabi Ismail dan Nabi Ishak terpaut belasan tahun. Usia Siti Sarah sudah kepala 9 ketika hamil. Suatu hari para malaikat datang dalam bentuk manusia. Mereka bertamu ke rumah Nabi Ibrahim alaihissalam. Sang Khalilullah pun segera menyiapkan hidangan untuk menghormati tamu. Dipanggangnya daging sapi yang gemuk, lalu disuguhkan kepada para tamu. Nabi Ibrahim baru tersadar bahwa para tamu itu merupakan jelmaan malaikat ketika mereka tak menyentuh makanan yang dihidangkan. Para malaikat pun lalu menyampaikan kabar bahagia tentang kelahiran Ishak. Betapa bahagia dan bersyukurnya Nabi Ibrahim. Dari balik tirai, Sarah pun mendengar kabar dari para utusan. Ia sempat terheran-heran karena kondisinya yang tak muda lagi. Ia heran sekaligus bahagia yang teramat sangat. Maka ia datang dalam keadaan heran terhadap kabar gembira yang mereka sampaikan. Bagaimana ia akan melahirkan sedangkan ia seorang wanita yang sudah tua lagi mandul. Ketika itu usianya 90 tahun, sedangkan suaminya juga sudah lanjut usia. Dalam Al-Quran surat Hud ayat 72 berbunyi, istrinya Siti Sarah berkata, "Sungguh mengherankan. Apakah aku akan melahirkan anak, padahal aku adalah seorang perempuan tua, dan ini suamiku pun dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar suatu yang sangat aneh." Dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 30, mereka malaikat berkata, "Demikianlah Tuhanmu memfirmankan, sesungguhnya dialah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui." Mendengar berita itu, Nabi Ibrahim pun menjadi tenang dan berbahagia. Apa yang dinanti-nantikannya ternyata akan tiba. Bulan-bulan setelahnya, rumah Ibrahim dipenuhi keceriaan. Sarah begitu bahagia dengan kehamilannya itu. Setelah menanti 9 bulan, lahirlah Ishak. Sebagaimana kakaknya, Ismail, Ishak pun mendapat pendidikan langsung dari sang ayah. Pendidikan sempurna dari sang kekasih Allah. Ishak pun tumbuh besar menjadi sosok yang berakhlak mulia, cerdas, lagi berbakti kepada kedua orang tuanya. Keluarga kecil Ibrahim hidup dengan penuh syukur dan bahagia. Al-Quranul Karim tidak menyebutkan secara panjang lebar kisah Nabi Ishak alaihi salam. Demikian pula tentang kaum yang kepada mereka diutus Nabi Ishak. Akan tetapi, Allah memuji Nabi Ishak di beberapa tempat dalam Al-Quran, di antaranya pada surat Shad ayat 45-47 yang berbunyi, "Dan ingatlah hamba-hamba kami Ibrahim, Ishak dan Yakub yang mempunyai perbuatan-perbuatan yang besar dan ilmu-ilmu yang tinggi. Sesungguhnya kami telah mensucikan mereka dengan menganugerahkan kepada mereka akhlak yang tinggi, yaitu selalu mengingatkan manusia kepada negeri akhirat. Dan sesungguhnya mereka pada sisi kami benar-benar termasuk orang-orang pilihan yang baik."
Nabi Muhammad SAW juga memuji Nabi Ishak dalam sabdanya, "Yang mulia putra yang mulia, putra yang mulia dan putra yang mulia adalah Yusuf putra Yakub, putra Ishak putra Ibrahim." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ujian Ishak. Pada usia 40 tahun Ishak menikah. Beliau menikahi Rafqah binti Batu'il. Namun ternyata ujian yang pernah menimpa ayah bundanya dialami pula oleh Nabi Ishak. Istrinya Rafqah mandul. Nabi Ishak pantang putus asa. Beliau terus saja berdoa kepada Allah. Ia lahir berkat keajaiban darinya. Maka bukan mustahil bagi Allah untuk memberi kembali keajaiban tersebut. Nabi Ishak dan istrinya terus berdoa dengan harapan dan tawakal yang kuat. Setelah penantian panjang, keajaiban itu pun datang. Rafqah hamil dan ternyata Allah memberinya anak kembar. Ialah Lis atau Lisu dan Yakub. Betapa bahagianya Nabi Ishak. Ia dianugerahi 2 orang putra di usianya yang telah senja. Is adalah nenek moyang bangsa Romawi. Yang kedua bernama Yakub. Disebut Yakub karena ia lahir dalam keadaan memegang tumit saudaranya. Yakub diangkat Allah menjadi seorang rasul. Ia juga disebut Israel karena Nabi Yakub seringkali melakukan perjalanan di malam hari. Kelak dari Bani Israel ini pula lahir sederet nabi dan rasul. Betapa mulia keluarga Ibrahim. Salawat dan salam tercurah kepada beliau dan keluarganya. Beliau dianugerahi keturunan mulia, lahir darinya para nabi. Sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan menjadi ladang pahala bagi kita semua. Jangan lupa untuk menekan tombol like dan subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya agar Anda tidak ketinggalan video terbaru dari Wanita Bahagia. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.